Si paling podcast. Si paling podcast. Sekarang kita bareng Emil Maria. Ini kameranya yang mana? Ada banyak banget, ada 4. Ada, ya sabar satu. Oke. Nah, ini ada 4 kamera, teman-temannya ada buat TikTok, ada buat YouTube, Mil. Emang lu maruk ya? Apa? Emang maruk. Lah, agak ke depan. Emang lu maruk. Jadi emang podcastnya ASMR gitu ya? Iya. Seru banget. Nah. Tapi kenapa sih gue juga pengen nanya ya, gimana kalau gue jadi host aja? Lu pasti males kan? Pasti, ini gue episode 10 nih udah paling mentok nih kayak gue nih. Apalagi kemarin terakhir ada Ojemo. Ada Ojemo. Dari situ tuh motivasinya udah agak turun deh. Pokoknya itu semangat gue tuh udah hilang dari episode 2 pokoknya. Ya, pas Samsung S atau pas Si Samsung paling itu. podcast ini. Iya. Tadi gimana abis si paling podcast apa? Si paling podcast. Iya dah, lo doang si paling. Gimana Pak menurut Bapak? Menurut gue keren banget sih, sangat Iya. membangun orang motivasi untuk kayak semangat dari intonasi nada. Dari internasionalnya. Dari apa segala macam tuh kayak membangun banget sih. Dan menurut emang gue. kita prepare banget. Jadi ini si paling podcast ini kita udah siapin dari 10 tahun yang lalu ya. Dari bahkan tagline itu udah ada dari 1946 ya. Oh berarti lebih lama lagi ya kan? Lebih lama lagi. Jadi emang Emang udah prepare for the Setelah- worst ya. prepare. Jadi pas kemerdekaan tuh kita udah mempersiapkan tagline si paling podcast. Terus apa kabar Mil? Iya itu yang dari tadi kayak gue tunggu-tunggu. Udah please ayo mulai gitu. BTW ini minumannya beneran? Beneran ada isinya. Nah, tuh coba kita buka. Oh water. Waduh, karena kan ASMR. SMR. Iya. Mil, Ya? ya kan biasa kalau podcast kan ada basi-basi ya. Iya ada basa-basi gitu. Iya. Udah makan Mil? Udah tadi barusan makan di sini. Di mana Mil? Di ayam Karawaci Bintaro, enak banget loh by the way. Itu lu suka banget ya sama itu? Ya? Enggak, pernah makan dulu pas zaman-zaman SMA, terus tadi baru balik lagi dan ternyata masih endul. Lu sama di mana sih? SMA di sini, SMA Cendrawasih, deket banget. Di beneran sininya atau dekat dari sini atau? deket dari sini, kayak di Komplek D Plus itu. Lu ini orang sini berarti? Maksudnya daerah sini? Rumah gue deket banget dari, by the way guys, ini syutingnya tuh daerah-daerah kayak Bintaro gitu, jadi kayak rumah gue tuh deket banget dari sini. Jalan? Capek. Kalau jalan terlalu effort menurut gue. Ya, jalan Tapi apa? kayak Nama rumah lu jalan apa? Biar Kafling D Plus. Oh, deket ya. Daerah Nggak usah Deplo ya. detail dong. Pokoknya teman-teman yang mau datang ke rumahnya Emil langsung aja ke Ya. Kafling Deplo, tanya aja ke satpamnya. Rumahnya Emil sebelah mana, Pak? Jadi Betul. kalau misalnya ada orang yang sensitif ya malu nih, langsung aja tuh. Ya bisa lah ya. Gue jatuhnya kayak Ya lu provokator tau kayak Tahu gitu. jahat mulut lo. Maksudnya bawain oleh-oleh. Oh benar. Ya, siapa tahu ada yang fans banget sama lu Ngasih kan. hadiah. Ngasih hadiah, tapi lu pernah nggak dapet hadiah yang ini nggak, yang kayak dari fans lu gitu? Ada dari followers lu? Pernah. Hadiah apa yang kayak lu masih gila? Semuanya gue kenang. Apa? Semuanya kayak makanan, terus kayak waktu itu ada yang ngasih barang apa. Ada yang lu jual lagi nggak giveaway? Apa tuh namanya? Kalau di YouTube tuh? Yo what's up guys, balik lagi sama gue Laurentius Goblok. Bukan. Udah kita lupain aja. Mail time. Zaman mail Tapi time. beneran gue nge-keep ada salah satu Apa? kayak kiriman gitu, endorse sih. Jadi gue keep. Tapi ini endorsean pertama gue, terus dia bantal gitu, ada muka gue nya sampai sekarang ada di mobil gue. Lu masih inget endorsement pertama lu? Masih. Tahun berapa dan itu apa? 2019 akhir. Sebenarnya pertama tuh makanan, cuman itu udah jadi tai ya. Jadi kayak sekarang tuh ada Mungkin maksudnya kayak udah jadi pup ya. Iya, udah jadi pup, Iya. udah BAB gitu loh. Jadi udah keluar. Nah, terus Iya. habis itu yang bisa di-keep ada si bantal ini, dan bantal ini tuh gue keep di mobil gue sekarang. Bantalnya ada muka lo gitu. Iya, Pak. dan gue pernah kaget gara-gara bantal. Kayak itu bantalan di belakang. Itu muka. Terus abis itu gue ngeliat kaca spion yang di tengah. Gue udah kayak shit, apaan tuh, ternyata kayak muka gue sendiri. Soalnya gelap. Terus di belakangnya tuh kayak reflection muka gue, jadi gue kira orang. Terus jam sekarang sama muka lo Jam sendiri tuh sekarang dong. muka gue sendiri, sumpah. Kayak walaupun kaget banget. Tapi lu tuh emang apa namanya? Apa kabar Mil? Baik, oh my god. Apa kabar ini 2 kali gue baik banget. Kita Tapi ada- ketemu di Kemang ya. Oh iya.
Enggak, emang di aparte gila enggak ya? Enggak, terakhir tuh kita makan seafood. Pokoknya makan seafood itu, ada Emil enggak? Ada Lutfi enggak? Enggak ada ya? Ada, tapi abis itu gue cabut. Pokoknya si Lutfi abis itu langsung masuk rumah sakit, langsung Demi apa? IGD. Iya. Gara-gara ketemu gue. Enggak gara-gara makan seafood ya. Tapi sumpah seafood di situ tuh gong sih, parah banget. Cuminya beneran amis banget. Waktu itu gue ke tempat itu lagi dan nyobain steaknya kan. Terus abis itu steaknya tuh harganya definisi 50.000. Enggak yang mau jengol kan? Iya, terus abis itu kentangnya abu-abunya. Itu gong sih. Sumpah itu Tapi itu beda ini kan, beda jualan, beda tempat. Sama, terus abis itu gue nyobain kayak iseng nyobain ifumi kan. Cuminya beneran rasa laut selatan gitu loh. Terus beneran tuh daging kayak dendeng. Itu benar-benar udah kena nuklir Jepang gak Iya, itu sumpah. ya. Udah kena Hiroshima ya say. Itu apa tuh namanya? Pokoknya terakhir gue bangga banget ya ngajak teman-teman gue ke situ. Iya. Terus kayak lo harus cobain ini. Terus si Gia ada momen kayak gue sama Lutfi tuh kayak sering banget ke situ. Terus momennya kayak gue berhenti ke sana gara-gara si Lutfinya masuk rumah IGD. sakit. Iya. Terus Tapi emang itu restoran gong sih. tapi enak sebenarnya. Iya, sebenarnya enak. Kalau Enak. lagi dapet yang enak kan musiman. Iya. Apa kabar sih Mel? Baik, banget ya Allah. Tapi Baik banget. tapi Ini tuh masih basa-basi opening. masih basa-basi. Jadi pokoknya tiap gue nge-lag, gue kayak kabar lu. Apa kabar? Gue kira kayak anjir udah 15 menit nih. Kirain gue udah jump in into question. Ya oke, kalau Oke, itu boleh. mau lu, gue Yes. nanyain ke lu sekarang. Ini emang kayak nggak diumpetin gitu ya? Oh iya itu ini tuh Maksud gue udah biasa dulu. kalau proper gitu tuh biasa diumpetin di balik ini kek gitu. Jadi nggak kelihatan banget kayak syuting. Nih. Mil, Iya. gue mau nanya kan konten lu kan berbau sensi ya, emosional kan, emosional. Itu kenapa lu kayak gitu? Kenapa lu mutusin buat konten-konten kayak gitu? Kayak kalau gue ketemu lu nih ya, kayak gue nggak ketemu lu nih, terus gue lihat konten lu gue kesel. Tapi pas gue ketemu lu gue biasa aja karena lu emang orangnya biasa aja gitu, nggak emosian gitu. Iya. Kenapa itu emang real life atau emang buat konten lu doang apa gimana? Sebenarnya itu emang momentum aja sih. Kayak misalnya gue emang lagi gondok nih sama cowok yang suka selingkuh. Ya udah gue bikin video tentang cowok yang lagi selingkuh dan gue emosi gitu loh. Dan gue itu kan campuran timur ya. Iya. Gue tuh kan ada timur pride ya. Jadi kayak timur pride. Jadi kayak gue tuh terbiasa dari kecil dengan orang tua gue yang ngomong nadanya tuh tinggi. Jadi kadang gue tuh kayak lagi nggak emosi sebenarnya. Cuma emang nada suara gue tinggi aja jadi kelihatan kayak marah gitu loh. Tapi gue lagi suka banget lagu Papua yang Iya kan? terakhir yang di Istana tuh lagu apa itu? Janganku ada mati janganku kita bineka tunggal ika berbeda-beda tetapi tetap satu. Sumpah gue beneran nangis tau kalau dengerin Jokowi Nangis. pidato, Pak Jokowi pidato. Nangis karena gak hafal kan? Gak apa-apa. Enggak, itu yang penyanyi Papua. Boleh lanjut jawab Pak? Kenapa jadi ke istana ya pertanyaan gue ya? Kan gue lagi ngejawab. Iya iya. Iya, jadi Emang kayak masih ada gitu. lanjutannya, Tang? Masih tertarik untuk denger. Enggak, tadi gue bilang ini. Emang masih ada lanjutannya Tang, Bintang. Bintang. Kirain bontang. Mil. Apa? Berarti tadi sampai mana Mil? Ya sampai gue tuh raised by orang-orang timur kan. Ya lo Ya kayak gitu. Terus habis itu apa ya, kayak emang momentum aja kalau misalnya gue emang lagi kesel ya udah gue bikin videonya kayak emang beneran lagi kesel gitu, nggak dibuat-buat kesel. Jadi makanya kadang orang ngelihat gue kayak takut atau kayak aduh kayak disombong, kayak dia suka marah-marah, padahal nggak kayak gitu. Ada gila-gilanya juga gue misalnya tiba-tiba setiap hari kayak Lo marah-marah ya. hai gitu kayak ngapain kan. Tapi mostly emang iya sih. Agak. Kebetulan lu ketemu gue aja lagi bad mood. Iya, orang sih punya moodnya Iya kan? beda-beda ya. Bisa nggak gue sih? setting sih. Kadang gue bisa nge-setting gitu misalnya 2 menit lagi gue udah gak bad mood. Oh bisa jadwalin ya Bisa kayak gue pokoknya jadwalin. 2 menit doang nih gue bad mood Ya, nih. kayak di jadwal gue tuh misalnya nanti kayak to-do list, To-do apa, list. shooting. Pokoknya kayak jam 9 shooting with Aul, jam 11 bad mood. Gitu. Sumpah. Iya, jam 11 Gak tuh ini beneran apa kayak lo bercanda? Bohongan lu. Enggak, Ada orang kayak siapa tahu ada. Enggak. Gue soalnya kan ada orang yang tiba-tiba kayak gue pengen nangis kayak Sania, tiba-tiba kayak
Gue pokoknya jam segini gue mau nangis kayak Nangis gitu. kayak Sania, emang Sania suka nangis diatur? Iya, suka tiba-tiba nangis aja. Enggak. Sure ya, enggak, gue gak kayak gitu kok. Alhamdulillah. Oke. Tapi ada nggak yang orang lain tuh nggak tahu tentang lu? Banyak. Thank you. Lu suka lu masih apa yang orang lain tuh kayak kelihatannya tuh lu kan orangnya sensian gitu. Tapi aslinya kalau temen-temen sahabat-sahabat lu tahu tuh kayak lu tuh orangnya kayak caring banget atau peka banget. Ya sebenarnya kalau agak gue yang nge-describe sendiri tuh jadi self proclaim. Agak iya. Cuma seharusnya sih gue gak akan kayak gitu sih. Kadang kayak orang kayak misalnya ada salah satu followers gue ketemu di jalan terus habis itu yang kayak, "Kak marah-marah dong." Marah-marah gimana? Gue lagi happy, habis belanja, habis apa, habis makan, senang, terus dia disuruh marah-marah. Karena gila-gilanya. Iya maksudnya ada yang ada beneran berantem gitu ya. Beneran berantem, tonjok-tonjokan di situ akhirnya. Beneran berantem kasus lagi. Kasus lagi ya. Karena kalau dihitung-hitung kasus lu tuh udah ada berapa? Dikit. 5. Sebenarnya gue tidak menghitung sebagai kasus ya, cobaan aja. Cobaan aja ya. Tapi the way you kayak nyelesain masalah itu kayak dalam diri lu sendiri kayak gimana, kayak lu ya udah nggak peduliin atau kayak lu ngapain gitu? Ya orang-orang nggak tahu. Bukan nggak peduliin sih, tergantung dulu apa masalahnya gitu. Kalau misalnya emang masalahnya salah gue akan sadar gitu, gue akan terima kritik gitu. Tapi kalau misalnya menurut gue itu memang tidak salah, masih sesuai sama apa yang menurut gue percayai, gue akan diem aja, keep going gitu. Kayak karena pasti bakal ada aja yang benci mau opini gue bener salah atau kayak gimana pun kan. Tapi kalau misalnya emang menurut gue ini udah salah, gue ngelakuin yang gak sengaja terus menyinggung banyak orang, of course gue akan minta maaf gitu. Tapi lu tuh di momen kayak kalau misalnya lu udah lihat hujatan orang, lu tuh di momen kayak gimana, kayak Biasa aja kayak. beneran Biasa, kadang ngakak sih. Sekarang tuh gue ngakak kayak sekarang lihat ini apa berak mekanik atau berak otomatis gitu gue yang kayak ngerti gak sih kalau bahasanya bisa dienakin gak sih? Iya, pup otomatis. Pup otomatis. Kaum pup kayak tuh kayak lucu kalau dibayangin tuh anjir, pup otomatis kan lucu ya. Jadi kayak sekarang tuh gue udah lebih ke ngakak aja sih kalau baca hate comment gitu, nggak pernah yang kayak ke bawah hati. Mungkin udah lewat kali ya fase-fasenya, karena dulu zaman-zaman SMA tuh gue pernah ada ngalamin fase-fase dibully juga kayak gitu-gitu dan segala macam. Jadi kayak sekarang ada hujatan di sosial media, gue udah merasa kayak I know how to handle it gitu. Oke, berarti yang problematik tuh lu berarti ya selama ini. Yang problematik orang-orang, gue mah ngelakuin hidup-hidup aja. Kalau lu kagak komen kagak bakal jadi masalah. Sebenarnya problem tuh nggak ada. Santai. Mil, minta tolong itu majuin Mil, takut di komen lagi nih suaranya nggak jelas, nggak kedengeran. Oh suka di komen masukan kan? Masukan. Kritik kayak gitu. Iya. Maksud gue. Nah kayak gitu. Jadi kayak apa ya? Kalau misalnya problem itu tuh kadang nggak ada, tapi dia ada nama orang dan jadi problem, ngerti gak sih? Dari intensi hati gue, niat hati, lubuk hati, kesucian ini yang paling dalam nggak ada. Gue pengen bikin kasus, ngerti gak sih? Ngapain? Sebenarnya kayak intinya orang-orang aja. Orang-orang aja. Kalau nggak ada apa? Kalau lu nggak repot komen nggak bakal jadi masalah. Sebenernya. Iya, dan selalu pasti ada aja celahnya kan. Iya, bakal ada aja. Terus orang Indonesia kan kebiasaan dengan kayak jadi follower ngikut ya. Kayak ngikut aja gitu loh. Banyak banget bocil-bocil yang kayak nggak tahu nih sebenarnya dasar kasusnya nih apa, tapi karena lagi rame dihujat gue ikut ngehujat gitu loh. Padahal nggak tahu dasarnya tuh apa, background bisa jadi terjadi masalah tuh karena apa gitu loh. Berarti deep down apa yang lu rasain pas awal-awal kayak lu dihujat kayak gitu apa? Kalau misalnya gue bilang nggak sedih mungkin munafik ya, ada sedih-sedihnya. Tapi kayak sekarang sih gue udah, kalau hujatannya itu tujuannya personal kayak ke gue doang, gue udah 100% gak peduli sama sekali. Tapi kayak kalau udah misalnya menyangkut ke orang tua gue, keluarga gue, ke adik-adik gue, kayak kemarin tuh sempet adik gue ada yang diancam sampai mau sampai disamperin sekolahnya, sampai gue suruh adik gue libur seminggu. Nyokap gue juga itu Maya. bukan, kalau Maya mah nggak apa-apa. Kalau Maya mah Gue udah mau sedih. bukan kalau Maya mah nggak sedih, happy gue. Oh. Enggak, ini adik gue yang paling kecil. Ada di sini di Kodam. Oh. Gitu, masih SD terus kayak udah kayak gitu-gitu kan. Jadi kayak kalau udah menyangkut keluarga gue dan segala macam itu gue jadinya sedih. Oh, langsung auto laki banget ya. Iya, auto membela lah jiwa. Membela kebenaran keluar, ya. Yes. Tapi berarti kan ramai banget tuh yang Maya tuh kan. Itu kan lu senang banget kan pasti. Senang. Itu engagement. Apa tuh namanya?
Lo maunya disebut sebagai apa nih? Om Omti. atau pronounsnya apa? Omti. Omti. Iya, bisa jadi om, bisa jadi omti. Tapi dia udah berapa sih umurnya sekarang? Sekarang tuh udah Udah mau setahun? ya hampir setahun, kayaknya 8 bulan, 9 bulan gitu deh. 9 bulan. Emang nggak dikasih lihat mukanya apa gimana? Kan udah ke-spill. Oh, udah di Soalnya emang banyak yang hujat gitu, bohong nih kayak anak popo. Kayak diceritainnya anak palsu, gila-gila aja kali gue mau nangis-nangis buat anak palsu. ya siapa tahu buat engagement. Ya enggak, gue juga gak gila-gila engagement kan. Oh iya. Siapa tuh gila-gila engagement. Tadi gitu, sekarang udah enggak lagi ya. Karena udah gak lagi. Maksud gue kayak kebetulan ada, ya udah gue gila-gilain. Gitu. Tapi Ya, lo- maksud gue kayak biar lo kerja juga lah. Jangan semua diituin ke gue. Dia habis pas lagi zaman-zaman baru selesai operasi nih. Gue bilang kayak kan masih abis tangis kan, Iya, abis iya, sedih. iya. Tapi kayak kalau dipikir-pikir make sense, wah kurang ajar juga enak nih ya kan. Udah dia yang enak ya kan? Gue yang enak, gue yang tanggung jawab. Iya. Jadi agak kesel-kesel dikit nih walaupun masih agak sedih. Jadi kayak taruh HP-nya sayang di situ. Bikin a day in my life ya. Gitu. Kerja yuk, Dia kerja kerja, yuk. biar Tapi dijadiin sekarang duit. tapi sekarang udah sering live kan gue lihat. Sering live, lumayan duitnya. Makanya kalian juga kalau live kasih singa ya. Iya. Gitu, biar kita dapat duit. Oh berarti itu di belakang ada lu kan yang kayak Iya, setting. Ayo gitu live. Ya. Ngomong ini. Ngaung. Gitu. Gue suruh ngaung. sama ke anaknya disuruh kerja bisa tuh. Jangan. Jangan ya. Jadi jangan. Sebenarnya kayak anaknya juga gue awalnya tuh nunjukin kayak jangan dulu ditunjukin. Cuma Maya mungkin gemes kali ya sama komen-komenan netizen dan padahal gue udah ngajarin dia kayak ya udah sabar aja, komen orang tuh nggak ngaruh ke hidup lo gitu loh, ngapain lo harus terprovokasi gitu kan. Tapi dia udah gemes sendiri dan akhirnya di expose, ya udah terjadi nggak apa-apa. Ya. Soalnya kan untuk privasi anaknya kan. Iyalah. Kayak lu waktu dari kecil kan sebenarnya nyokap lu nggak mau kan punya anak kayak lu? Nggak mau. Ya, saya tanya orang tua saya dulu ya bentar ya. Telepon nyokap gue dulu. Ya waktu itu katanya denger cerita lu diumpetin gitu. Karena Iya kan hidden gem gue. Gitu ya. hidden gem. Iya, kayak hidden gem gitu. yang harus disembunyikan. Tapi Mil, Iya. kayak kita udah cukup kali ngobrol Iya ya. cukup. Kalau misalnya boleh closing gue nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Mil, dua Mil. Belum ada yang ngasih Ini gift kan? Gimana? Masih ada Belakang. masih ada 2000 pertanyaan lagi, Oke, siap. teman-teman. Mungkin kita apa? 800 penonton. Ini terbanyak gak? Terbanyak kita ada 20.000 ya. Itu se-GBK kok nggak salah itu. Iya. Iya. Nih Mil, apa temen yang paling dekat dari dalam hidup lo? Sahabat, teman sahabat gitu. Kalau sekarang ini mungkin Gilang ya. Hilang. Apa sih Mil? Gitu kayak Gak bakal biar- nangis gue. nggak bakal nangis ya? Gak bakal. Emang lu gak ada momen nangis itu kayak ngomongin sahabat lo? Tapi justru nih, ini jahat sih. Jadi kayak kan pasti ya ada masalah apa gitu, ada masalah apa. Dan gue tuh tipikal orang yang susah nangis. Gitu loh. Nah saking gue susah nangisnya, gue bayangin lah orang yang paling gue sayangin ini meninggoy. Jadi lu bayangin Gilang. Karena di jalan gue kayak anjir mumet banget, stres pengen nangis tapi gak bisa nangis. Ya udah gue denger lagu Sisa Rasa remix sama Iya. Andini. Kenapa Di yang remix pertanyaan gue? sedih kayak pas bagian mengapa nah itu gue kayak jir netes gitu terus Enggak. kebayangin Gilang kayak gitu slow mo gitu terus habis itu nangis tapi gue kasih tahu kok ke orangnya gue bilang Lang gue habis ngebayangin lu meninggal nah, Terus? gitu terus gitu ngatain sih gue tapi ya, maksudnya pancingan ada gunanya dikit Ya kayak lagi gabut aja kan? jadi gabut aja dan pengen nangis siapa lagi coba yang gue bayangin yang paling kayak ya udah oke, dia Itu berarti rasa sayang lu melebihi siapapun. siapapun Demi apa? sumpah Kalau urutan nih orang tua, enggak Tuhan Yesus Tuhan Yesus, orang tua, Gilang Gilang, sama Dayana. Dayana, iya bener, karena dia sumber uang gue. Dayana. Berarti kan lo sahabatan sama Gilang tuh udah berapa tahun? 3 tahun. 3 tahun. 3 tahun tuh berarti apa sih yang lu gak suka dari Gilang? Kenapa? Ya biar deket sama Oh biar dekat. Gue gak kedengeran. Kurang. Suka error ya? Iya. Oke. Gue Iya, takut ini aja. apa pertanyaannya? Apa pertanyaan tadi? Iya lupa. Ini kan ada di sini. Iya. Yang lu gak suka dari Gilang? Banyak sih yang gak suka. Iya. Sebenarnya ini udah banyak gue buka-bukaan juga sih kayak Gilang. Gue sama Gilang tuh very open by the way. Jadi kayak gue Ya enggak nih ya, gue temenan sama lu juga di second nih. Di momen kayak lu tuh udah sedekat kayak udah nude bareng gitu nude, kan. dia mandi, gue masuk. Dia lagi gue mandi, dia abis itu juga lagi pupi gitu.
Ya emang udah sedekat itu. Jadi kayak gue udah nyium bau teong dia juga udah biasa gitu. Ngerti nggak? Oke. Emang sedekat itu. Tapi kalau yang gue nggak suka apa ya? Tapi ini kita selalu improve dan selalu dikomunikasikan ya by the way. Jadi gue selalu bilang kayak dia itu kadang orangnya terlalu moody banget. Dia tuh terlalu moody yang kadang menurut gue itu moodinya nggak apa-apa moody, tapi moodinya dia tuh kadang menurut gue dulu mungkin bisa merugikan orang lain. Kayak kita lagi ada apa-apa bareng, terus habis itu gue nggak mau ketemu dia, gue kayak mood gue lagi nggak bagus, padahal kayak itu kebutuhannya penting. Nah tapi itu gue open gitu sama dia, gue bilang Lang lu tuh nggak boleh kayak gini-gini karena gue nggak suka kalau kayak gini-gini. Jadi akhirnya Dianya siapa? Gilang. Nggak mau Lagi ketemu. ngomongin Gilang. Dia Gilang nggak mau ketemu dia. Iya itu ada. Itu ada lah. Ada lah ya. Ada lah ya stay. Gitu. Berarti ya itu yang salah satu yang lu. Salah satunya mungkin itu aja sih, sisanya kayak ya udah kayak gue juga yakin semua orang kita nggak bisa begging untuk kayak sempurna kan. Justru ada kesel-keselnya, ada berantem-berantemnya, itulah yang bikin awet accessoriesnya gitu. Coba dong lo kasih tips gitu ke penonton biar kayak mereka tuh langgeng gitu persahabatannya gitu, apa tips lo gitu. Tapi nanti di ini ya, tolong Apa? guys diedit ya. Kenapa dia Maunya diedit terus dikasih lagu-lagu jedak-jeduk gitu? Oh iya. Dijedak-jeduk. Terus Mungkin 700.000 likes. hari Kalau misalnya kalian temenan, itu selalulah komunikasikan apapun karena itulah yang akan membuat hubungan kalian awet sampai kapanpun. ya, itu Oh my dia. God. Gila, such a powerful Such word. powerful word and Ya, gila banget. inspiring, Gila, inspiring and Kalian kalau gak dukung gue jadi presiden, kacau sih. Presiden Kacau laki sih. 2024 2019 ya. Udah lewat dong. Teman-teman jangan lupa tap-tap layarnya. Setelah ini Iya, kita bakal PDF. nanya-nanya lagi sama Emil, tapi langsung kalian bisa nanya-nanya langsung di TikTok kalian ya. Terserah mau nanya apa aja. Tetap di Si Paling Podcast. Ya deh, ada Si Paling. Si paling podcast. Si paling podcast.